Pernikahan pelajar di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat meningkat selama masa Pelajaran belajar daring dari atau rumah pembelajaran pandemi jarak COVID-19. jauh. Sementara di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, angka pernikahan ini juga melonjak. Yang terencana Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Julia Hasan, selaku pembicara yang berdiri pada posisi pro terhadap mosi perdebatan. Dewan ini mempercayai bahwa pembelajaran daring efektif untuk tetap dijalankan ke depannya. Sebelumnya, saya akan memberikan limitasi pada mosi perdebatan kali ini, yaitu dengan membatasi lingkup mosi di wilayah Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, pada akhir tahun 2019 bermula dari kota Wuhan, virus jenis baru telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang dikenal dengan sebutan COVID-19. Hampir semua sektor kehidupan masyarakat di Indonesia terdampak oleh adanya pandemi COVID-19, termasuk sektor pendidikan. Berdasarkan data dari survei internal Kemendikbudristek, per Kamis 23 September 2021 tercatat ada 1.303 sekolah yang menjadi klaster COVID-19 pada saat berlangsungnya pembelajaran tatap muka. Dari angka tersebut, tercatat ada 7.287 guru dan 15.456 siswa terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu diperlukan formula baru dalam sistem pendidikan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar kegiatan pendidikan dapat terus berjalan dengan sehat dan selamat, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 31 menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014, pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik, dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan atau pembelajaran. Dewan juri yang kami hormati, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi merupakan suatu argumentasi yang sangat egois dan berpotensi menimbulkan banyak dampak negatif. Sampai saat ini, angka penyebaran virus COVID-19 masih cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan pertambahan kasus baru positif COVID-19 per 9 Oktober 2021 sebanyak 1.167 pasien. Penambahan tersebut membuat total kasus COVID-19 sejak awal pandemi mencapai 4.227.038 kasus. Tentunya dengan adanya pelaksanaan pembelajaran tatap muka menghambat pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Selain itu, pembelajaran tatap muka juga membutuhkan persiapan yang sangat kompleks, seperti penyediaan hand sanitizer, spot cuci tangan, dan vaksinasi. Pembelajaran tatap muka juga bertentangan dengan program 3M dari pemerintah. Oleh karena itu, bukankah sangat egois apabila kita memaksakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di saat masalah pandemi masih belum bisa teratasi dengan baik? Alih-alih memaksakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, bukankah lebih baik jika kita berupaya menyalurkan ide dan gagasan agar kegiatan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan lebih baik, seperti menyediakan sarana dan prasarana dalam pembelajaran jarak jauh dan memanfaatkan berbagai platform yang dapat digunakan untuk pendidikan. Dewan juri yang kami hormati, terlepas dari adanya pandemi COVID-19, potensi penyesuaian terhadap pembelajaran jarak jauh berpeluang untuk mengefisienkan teknologi dan menciptakan budaya baru dalam dunia pendidikan. Kondisi seperti ini merupakan kesempatan bagi para pelajar serta perangkat sekolah lainnya untuk secara bertahap mengenal dan menguasai teknologi digital. Hal ini berdampak baik bagi Indonesia dalam kesiapan menghadapi era serba menggunakan teknologi. Melalui sistem pembelajaran jarak jauh, setiap orang dapat memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas, seperti halnya pendidikan tatap muka pada umumnya, tanpa harus meninggalkan keluarga, kampung halaman, dan tidak kehilangan kesempatan dalam berkarir, karena sifat dari pembelajaran jarak jauh sangat fleksibel. Selain perolehan akses yang mudah, sistem pembelajaran jarak jauh juga mampu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap orang. Sifat massal dari sistem pembelajaran jarak jauh menjadikan pendidikan yang berkualitas dapat diperoleh oleh berbagai kalangan lintas ruang dan waktu. Sekali lagi, saya tekankan bahwa pembelajaran jarak jauh memiliki potensi yang besar agar efektif untuk kedepannya. Pembelajaran jarak jauh merupakan solusi terbaik dan efektif, baik dalam hal pemerataan pendidikan maupun merupakan solusi terbaik untuk membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19.
Maka dari itu, saya dengan tegas mendukung mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Noven Herwanda selaku pembicara kedua yang berdiri pada posisi kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, pembelajaran jarak jauh yang diagung-agungkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh tim pro nyatanya tidak optimal karena siswa yang hanya memperoleh sebagian unsur kompetensi, yaitu hanya unsur knowledge saja. Sedangkan unsur skill tidak dapat terpenuhi karena peserta didik harus mengembangkan potensi mereka dari rumah. Berdasarkan hasil survei Kemendikbud pada Oktober tahun 2020 terhadap 532.000 satuan pendidik, hanya 226.000 atau sekitar 42,5% yang memberikan respon positif. Sekitar 13% dari 226.000 satuan pendidik telah tercatat melakukan pembelajaran tatap muka lain. Hasil survei Kemendikbud 90% mahasiswa mengeluh ketidakefektifan PJJ dan meminta dibuka pembelajaran tatap muka. Berdasarkan Kemendikbud RI menyebutkan PJJ memberi dampak negatif pada siswa. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Jumairi di Jakarta mengatakan bahwa PJJ memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama akan membuat orang tua memiliki persepsi tidak melihat peranan sekolah dalam pembelajaran, mengajar apabila pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Yang kedua adalah kendala terhadap tumbuh kembang peserta didik akibat terjadinya kesenjangan. Siapa diakibat karena adanya perbedaan akses dan kualitas selama PJJ, terutama bagi para peserta didik yang berasal dari sosial ekonomi rendah. Yang ketiga adalah tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga yang mana mengakibatkan anak stres akibat kurangnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan di luar, ditambah terhadap akibatnya sulit pembelajaran jarak jauh, menyebab anak stres. Yang keempat adalah resiko learning loss, di mana ada satu bahkan dua generasi yang kehilangan pembelajarannya dan harus mengejar di mana dimungkinkan sebagai anak-anak tidak bisa mengejar kembali pada saat kembali sekolah seperti biasa. Bukankah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 pada pasal 12 berbunyi, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Atas dasar ini, Dewan Juri yang terhormat, diperlukan adanya formula baru dalam sistem pendidikan saat ini guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan adanya memodifikasi PJJ dengan konsep hybrid model atau model pembelajaran konsep luring dan daring yang memanfaatkan berbagai platform pendidikan dengan berbasis pada teknologi. Dengan adanya konsep hybrid learning ini diharapkan dapat menciptakan suatu budaya pembelajaran yang baik dan efisien dalam dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang kami setujui tidak serta-merta dilakukan secara serentak. Kami mendukung dibukanya pembelajaran untuk dilakukan secara bertahap, sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi dari kebijakan yang dilakukan secara bertahap, serta memberi ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan untuk membuka pembelajaran tatap muka secara menyeluruh. Memang berat Dewan Juri terhormat, namun Indonesia harus mulai bergerak dan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap dengan syarat yang telah kami sampaikan sebelumnya, melakukan evaluasi hingga penyesuaian pembelajaran tatap muka secara menyeluruh. Karena jika tidak dipersiapkan dari sekarang, sampai kapan Indonesia akan berlarut-larut dalam kesesakan PJJ ini, Dewan Juri terhormat. Oleh karena itu, Dewan Juri dapat menilai mana argumentasi yang rasional dan mana argumentasi yang hanya mengagung-agungkan keegoisan semata tanpa menilai adanya urgensi yang nyata. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan pada pasal 1, pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jika kita melihat pada aspek filosofis terhadap pembelajaran jarak jauh ini, kita mengaminkan bagaimana PJJ efektif untuk tetap dijalankan ke depannya yang telah disampaikan oleh pihak pro tersebut akan menyebabkan minimnya kontak langsung antar pengajar dan para peserta pendidik, memperlambat proses pembangunan relasi sosial dan nilai-nilai menjadi tujuan dasar dari pendidikan. Lalu adanya rendahnya kontrol terhadap proses pembelajaran serta implikasi dari cara belajar mandiri menjadi titik berat dari pendidikan jarak jauh dan tak kalah pentingnya keterbatasan teknologi komunikasi dan informasi yang tidak dapat menghentikan sepenuhnya proses komunikasi dan interaksi secara langsung telah terjadi dalam pendidikan konvensional.
Oleh karena itu, Dewan Juri terhormat, saya tetap pada posisi kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Harani sebagai pembicara ketiga akan menarik kesimpulan pada perdebatan kali ini, yang mana telah disampaikan argumennya masing-masing oleh pihak pro maupun pihak kontra. Pihak pro mengatakan pada pokoknya bahwa pembelajaran jarak jauh lahir karena adanya situasi dan kondisi akibat pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat. Pembelajaran jarak jauh membantu pemerintah dalam usaha penekanan penyebaran COVID-19. Potensi penyesuaian terhadap pembelajaran jarak jauh ialah dapat mengefisiensikan teknologi dan adanya budaya baru dalam pendidikan. Selain adanya akses yang mudah, pembelajaran jarak jauh juga dapat meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap orang. Pihak pro juga mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh berpotensi untuk pemerintah aktif dalam sarana dan prasarana pembangunan teknologi, terutama di bidang pendidikan. Sehingga pihak pro dengan tegas menerangkan bahwa sangat egois untuk memaksakan adanya pembelajaran tatap muka alih-alih pandemi belum terselesai dengan baik. Begitupun sebaliknya, pihak kontra mengatakan bahwa perpindahan pembelajaran konvensional ke daring amatlah sangat mendadak dan tidak disertai dengan adanya kesiapan. Akibat hal tersebut, timbullah kegagapan teknologi yang sangat nyata. Pihak kontra juga menilai kurangnya pembelajaran jarak jauh ialah terdapat pada kualitas pendidik, jaringan internet yang tidak memadai, hingga ke efektivitas sosial pelajar. Dalam segi psikologis, pembelajaran jarak jauh menyebabkan stres hingga learning loss terhadap pelajar akibat perubahan gaya dan lingkungan belajar yang tidak mendukung. Secara tegas, pihak kontra mengatakan ia sangat khawatir terhadap pembelajaran jarak jauh sangatlah tidak efektif dalam penyampaian materi, metode dan media belajar yang tidak inovatif, cenderung repetitif, dan monoton. Sehingga pihak pro mengusulkan adanya inovasi terbaru dalam pembelajaran, yaitu adanya sistem hybrid, yaitu percampuran antara luring maupun laring. Dewan Juri yang terhormat, dapat kita simpulkan bahwa adanya perdebatan antara pro maupun kontra ialah dapat menimbulkan suatu pemahaman ataupun suatu pengetahuan terhadap masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini. Sekian simpulan debat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.